Tapi sebenarnya Star FM atau Radio Star ini itu singkatan dari Stain Radio. Jadi bisa dikatakan kita Radio Star ini mulai aktif juga saat berdiri UIN ini jadi Stain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Fakultas Dakwah di segmen Rumi, ruang untuk mencari inspirasi. kali ini kita kedatangan sebuah komunitas di Fakultas Dakwah nih, yaitu komunitas Radio Star. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya dari Mbak siapa dan sebagai apa? Oke, perkenalkan saya Syuma Vidya. Saat ini diamanahi sebagai General Manager dari Radio Star. Wow. Temennya. Dan halo, perkenalkan nama aku Zaskia Putriasih. Sekarang aku menjadi partner dari Siva Vidya sebagai wakil GM Radio Star. Oke, langsung aja kali ya. Kita langsung nanya-nanya nih, penasaran banget soalnya buat komunitas radio. Mbak Zaskia dan Mbak Siva nih, awalnya tahu radio tuh dari mana sih? Kamu dulu apa aku dulu? Kamu dulu deh. Dari apa? Oke. Awal aku ikut radio itu dari tahun 2024 ini. Itu dari sosmed ya. Karena kebetulan Radio Star itu lumayan terbranding IG-nya. Jadi aku kenal radio itu dari sosmednya. Terus kebetulan juga teman-teman aku di kelas KPI itu juga ada beberapa yang udah ikut radio dan akhirnya aku ikut untuk gabung di kepengurusan gitu. Oke. Kalau dari Zaskia gimana? Ya. Ini santai kan ya, ini santai ya. Jadi kalau aku kurang lebih sama ya, sama kayak Siva, tapi bedanya kalau dia tahu dari sosmed, kalau aku tahu langsung waktu masuk ke UIN atau masa-masa sebelum ada apa itu? PBAK. Iya, sebelum ada PBAK itu. Karena dulu kakak aku di sini jadi aku tahu gitu. Joinnya juga 2024. Kalau aku joinnya kebetulan aku dulu sebelum dia. Cuman aku ini yang nggak aktif gitu loh, nggak aktif. Baru aktif juga kemarin di tahun 2024 dia 2023-24 ya gitu ya. Kalau ini awal kesannya gimana tuh pas masuk awal radio? Kesan bersama ya sampai akhirnya betah gitu di Radio Star. Kesannya pasti adaptasi kan. Betul. Kalau kesan sih yang pastinya karena kita baru awal ya. Kalau kesan pertama pastinya kita masih meraba-raba ya. Ya meraba-raba. Meraba-raba tuh maksudnya ya kita juga masih beradaptasi sama lingkungan radio yang emang dari luar itu emang ya radio tuh kan anaknya gini ya. Maksudnya extrovert banget dan jadi kayak kita berusaha buat masuk buat mengimbangi gitu. Terus makin kesini ya kita makin tahu gitu. Oh ternyata emang asik ini, culture ini gitu. Culture abis. Emang sorry. Di kepengurusan yang dulu kebetulan dari Mas Hendrawan Jaler ya. Beliau kan dulunya GM ya pas kita masuk ya. Jadi beliau emang orang yang lumayan asik ya, karena beliau itu asik jadi emang membangun budaya di komunitasnya juga orang-orangnya emang terbawa suasana. Jadi bisa dibilang tuh kayak keluarga gitu ya ini ya. Iya gitu. Jadi kalau di radio itu awal masuk itu kan kita belum langsung jadi pengurus gitu. Jadi kita itu punya semacam dua tingkatan. Yang pertama itu ada anggota muda namanya. Nah, anggota muda itu untuk mewajahi anak-anak atau teman-teman radio yang baru masuk, baru gabung untuk dari latih. Iya, betul, sifatnya itu sebagai anggota. Nah, kemudian nanti naik ke tahap yang selanjutnya yaitu pengurus gitu. Oke. Kalau dari Mbak Zaskia sendiri sama seperti atau punya kesan tersendiri? Iya, kalau kesan aku pribadi ya overall aku ya hampir sama kayak dia ya. Tapi yang perlu kita garis bawah ya underline banget tuh. Kita notice anak radio itu nggak ada yang bisa diem. Serius, sediem apapun waktu kita join pertama kali ya. First impression emang wah kayaknya anak ini nih diem. Tapi ketika kita udah join dan langsung nih masuk ya ke pengurusan radio itu fix semuanya radionya. Bisa disimpulkan.
Terus sejauh apa nih kalian mengenal Radio Star? Aku dulu? Ya, pokoknya. Oke, Radio Star ya. Radio Star itu kan seperti yang kita ketahui adalah komunitas di Fakultas Dakwah ya. Jadi komunitas yang emang menjadi salah satu sudah berdiri sejak lama dan bahkan bisa dibilang itu sebelum jauh-jauh sebelum jadi UIN. Jadi sependek pengetahuan kita ya. Yes. Jadi Radio Star itu punya tanggal ulang tahun. Oh. Jadi ya berdiri tanggal 19 September dan mulai aktif, mulai beroperasi bisa dikatakan dari tahun 2004 itu sudah aktif untuk beroperasi. Iya. Iya, itu aku baru lahir itu. Dan namanya bukan Radio Star. Apa tuh? Namanya Star. Namanya Star FM. Star FM. Star FM. Jadi kayak Starnya itu Stein Radio FM gitu. Jadi kan kayak mungkin orang-orang tahunya kan sekarang gitu Radio Star itu kan kayak kita tuh identik dengan logo star gitu ya. Nah, bintangnya mungkin kayak star, oh ya udah bintang gitu kan artinya bintang. Tapi sebenarnya Star FM atau Radio Star ini itu singkatan dari Stein Radio. Jadi bisa dikatakan kita Radio Star ini mulai aktif juga saat berdiri UIN ini jadi Stein gitu. Jadi udah lama. Sebenarnya punya filosofi tersendiri ya, bukan asal milih bintang gitu ya. Buat jadi logo ya. Berarti mulai nama Radio Star itu dari kapan? Kan awalnya Star FM ya? Star FM. Iya, Star FM. Oke. Siapa nih yang mau jawab? Kamu? Iya. Jadi kita mulai rubah nama dari Radio Star itu kita juga ada di momen perubahan logo kan. Nah, kita tuh sempat ganti logo. Jadi logo yang sekarang ini udah logo yang kedua. Berarti angkatan lagi modifikasi. Iya. Betul. Benar-benar kita menjaga banget apa ya namanya ya? Menjaga banget dari awal berdiri sampai pergantian pun ya pasti ada pertimbangannya. Ya, bahkan dari warna pun Radio itu identik dengan warna merah marun gini kan, menyala Iya. Jadi kita itu benar-benar mempertahankan makna atau simbol-simbol yang emang udah ada dari dulu alumni-alumni kita gitu. Kearifan moyang. Oke Mbak, sejauh ini kegiatan apa yang paling seru dan mungkin bisa dikatakan paling sukses yang pernah kalian adain di komunitas Radio Star? Just jawab. Oke. Jadi ini bentuknya event ya. Bentuknya event, tentunya kita punya event yang paling kita tunggu-tunggu yaitu di Enif-nya kita atau biasa kita sebut dengan rotasi atau Radio Star Anniversary. Mungkin teman-teman atau sobat Star yang mungkin hari ini nonton ya pasti udah nggak asing ketika kalian follow IG kami. Di situ akan ada muncul beberapa postingan event ya, kayak after movie-nya dari rotasi. Berarti setahun sekali. Dan kebetulan kami gandengnya juga nggak kaleng-kaleng ya, karena kita udah sempet 2 tahun terakhir kita gandeng VOA ya, Voice of America. Itu koks banget. Wow. Itu acaranya dalam bentuk apa sih, Kak? Dalam bentuk kita perlombaan tingkat nasional. Nasional. Iya. Dan beliau dari pihak VOA-nya juga hadir ke sini. Bahkan beliau itu mengapresiasi ya kegiatan kita, karena di masanya kita yang mungkin radio kan cuma suara ya, atau suara tanpa voice gitu ya, voice doang tuh masih ada kampus yang segini. Padahal kalau kita pikir-pikir Win Saizu kan nggak cuma satu-satunya kampus yang mempertahankan kan, bukan satu-satunya kan, maksudnya di Jawa juga banyak kayak gitu ya. Tapi mungkin karena rezekinya kita ya, dan mungkin kayak melihat sekarang gitu ya, radio kan emang lagi diambang di pertengahan, di tengah-tengah digitalisasi yang betul. New media udah di mana-mana, media-media mainstream, dan mungkin karena melihat
ikhtiar kita atau niatan kita gitu ya. Kita benar-benar kayak mengusahakan dan memahami betul urgensi dari radio ini itu gimana gitu. Dan tuh akhirnya kita berpikir bagaimana kita mengemas secara senatural mungkin dan berasal dari sumber yang memang betul-betul gitu ya. Jadi kita berinisiatif buat mengundang dari VOA ini gitu. Dan tepatnya tahun kemarin di tahun 2024 itu kami hadirkan juga dari Voice of Indonesia atau VOI. Iya, ini itu Indonesia itu. Beliau kepalanya langsung ya, beliau Bapak Muhammad Yusuf hadir. Iya, hadir di tengah-tengah kami. Dan di tahun kemarin juga kami mendapatkan apresiasi penuh dari alumni sama Bapak Dekan ya, Masya Allah. Dan itu yang menjadi salah satu support sistemnya kami ya, untuk bertahan dan kami sebarkan ya tularkan kepada teman-teman kami ceritakan dengan bangga ya ke teman-teman kelas kami, ke teman-teman mungkin lintas fakultas. Iya betul, terutama di adik kami. Dan kebetulan kemarin juga kita itu rotasi sekaligus buat pelantikan anggota muda. Jadi di momen itu kayak kita tuh bebarengan dan secara nggak langsung ada power tersendiri buat kita. Dari kedatangan Bapak Soleman ini bener-bener kayak ngasih secerca harapan lagi buat terkait radio ini ke depannya. Bahkan tema yang diangkat oleh beliau ini, beliau mengatakan radio itu never die. Ya, radio itu nggak akan pernah mati. Karena sejatinya, ya aku merinding sumpah. Aku merinding ya. Bukan gimana, sorry. Radio kan mungkin kayak kalau temen-temen tahu mungkin di orang-orang awam gitu ya. Kayak apa sih ini radio udah kayak kuno, udah tertinggal zaman, udah nggak ada peminatnya. Iya benar. Tapi kalau teman-teman tahu sebenarnya kita tuh radio bukan cuma asal ngomong doang gitu loh. Bahkan banyak komponen-komponen penting dan kita mengolah seni bersuara itu gimana sih caranya, dan kayak kita mengoperasikan mixer, terus kayak playlist yang harus diputar dan lain sebagainya, kayak kita ngatur nafas, ngatur apa dan lain sebagainya. Itu kompleks banget kalau kita belajar lebih dalam soal radio ini, dan hal itu nggak bisa disepelein asal-asalan gitu loh. Dan yang mungkin kita tekankan ke anggota-anggota kita, ke teman-teman kita sekarang di Radio Star itu salah satunya itu. Jadi di radio ini bukan cuma kita soal belajar siaran dan lain sebagainya. Di situ di wadah radio ini itu kayak bisa dibilang kita belajar banyak, mulai dari mungkin cara kita mannering, bagaimana cara kita berbicara di depan orang, di depan halayak, dan juga bagaimana kita buat di radio itu kan ada 4 macam divisi ya. Pertama itu broadcasting yang memang khusus untuk menggali tentang penyiaran. Terus ada juga reporter atau hunting. Kalau di divisi kita itu namanya hunting. Itu khusus untuk kayak kita terjun ke lapangan pemberitaan dan menggali soal jurnalistik. Terus ada juga humas. Humas itu public relation. Iya, public relation. Dan baru aja kemarin kita alhamdulillah baru aja selesai melaksanakan upgrading, dan itu salah satu 3 program kerja dari PR ini. Di situ kita benar-benar menekankan sistem atau membangun sistem yang kuat dari upgrading ini untuk setiap anggota ditekankan bisa mengoperasikan yang namanya, kita tuh ada aplikasi namanya Radio Bus. Di situ Kita memakai radio. Iya, kita buat produksi penyiaran di radio itu pakainya website, dan di situ kita pakai aplikasi namanya Radio Bus ini. Dan kita kemarin berusaha buat ya teman-teman biar bisa mengaplikasikan itu. Terus juga kalau mungkin kakak-kakak ini biasa dengar gitu kayak opening di radio gitu kayak RRI dan lain sebagainya lah, kita belajar produksi itu. Dan alhamdulillah kebetulan kita juga kemarin menghadirkan dari penyiar dari RRI langsung buat melatih teman-teman radio anggota Rias. Ngomongin radio nih ya, Radio Star. Sorry, ada satu lagi ketinggalan tadi, programming itu bisa dibilang media dari semua Star. PDD dari Radio Star. Itu yang megang akun-akun. Iya betul. Jadi kalau ngelihat mungkin sosmed kita, konten-konten nyeleneh kita itu
ulahnya programming. Dari desain grafis, videografer, fotografer semuanya. Iya. Semua jadi satu di Betul. Dan buat teman-teman juga yang mungkin nonton ini, bisa juga kita Radio Star ini membuka Medpart, salah satunya media partner, dan mungkin kalau mau ada event atau apa bisa banget buat hubungin PR kita. Nah, nantinya kita bisa komunikasikan lebih lanjut terkait media partner ini. Gitu. Langsung aja hubungin ya biasanya. hubungin langsung. Untuk sosial medianya ada apa aja Mbak? Sosial media itu kita ada Instagram, terus TikTok, ada Facebook juga, terus ada juga Channel YouTube. channel YouTube juga. Dan sekarang kita doain lagi on proses buat kelola website. Amin, semoga lanjut. Dan kita juga mengudara di website Listen to My Radio ya. Semua usernya di Radio Star Uisai Superwata. Ya, wow. Semua infonya udah lengkap banget ya. Jangan sampai ketinggalan. Sebenarnya saya baru mau nanya itu. Radio Star ini kan waktu itu sempat sering ini ya, apa siaran ya? Iya. Sekarang tuh siarannya di mana sih gitu? Apa masih di radio atau di mana? Iya, betul. Kita masih sama di ruangan yang lama. Waktu kemarin sebenarnya di event terdekat kemarin kan selain Medpart kan ada di bulan puasa ya. Di bulan puasa kami sering banget yang namanya siaran streaming YouTube sama di akun medsos. Selain itu juga kami turun yang hunting tadi itu turun ke lokasi-lokasi yang sekiranya enak buat kita bikin konten gitu kecil-kecil gitu. Ada konten playnya juga. Ya, kita kemarin Ramadan itu buat program namanya Sahara. Sahara. Iya, ya Sahara. Jadi Sahara ini kita siaran buat seputar kayak berkah Ramadan gitu. Dan tema-temanya itu mengangkat semacam tips-tips di bulan Ramadan, terus juga mungkin pesan hikmah di bulan Ramadan gitu. Nah, sempat kita juga mendatangkan beberapa teman-teman yang punya event atau apa gitu buat promosiin di situ, buat Radio Star bantu udarakan gitu. Nah, hunting juga kita kemarin turun di beberapa event, salah satunya kemarin kan hype banget ya buka puasa gratis. Oh ya bagi tangkil dan lain sebagainya. Nah, salah satunya kita tuh ngeliput di Masjid 17. Nah, itu kita teman-teman hunting ngeliput di situ gitu. Iya, Masjid 17 ini acaranya sampai sekarang ya. Iya, sekarang malam keren. Mereka nongkrong bareng ya. Kayak banget fasilitas. Iya loh. Dan sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi itu. Seperti podcast kita. Nih, kalau ngomongin anggota nih, biasanya kalian nyari orang yang kayak gimana sih? Mungkin kalian ada spek yang mungkin udah bisa dan mungkin nanti kalian bantu kembangkan, atau bener-bener dari nol, atau Kayak misalnya aku pengen join radio nih. langsung diterima. Aku kan langsung. Misal aku masih nggak tahu apa-apa nih tentang radio nih, aku pengen belajar ngomong lah, pengen belajar apa gitu kayak atau Langsung. Kalau kamu yang daftar, aku langsung terima. Jalur ordal. Ordal ya. bisa gini ya. Kalau untuk adik-adik yang nggak lewat jalur ordal nih, ada spek khusus nggak? Enggak ya, tadi bercanda ya. Iya. Ini kita agak serius dan Ini nggak ada ya guys ya. Nggak ada yang namanya yang bercanda. Pesan buat maba-maba tahun ini mungkin ya. Jelas banget. iya. Pas banget. Dari aku dulu. Oke, jadi gini, ini juga berlaku juga buat pengurus-pengurus yang sekarang. Kalau kalian dengerin ya. Dan untuk anggota muda juga, yang mau aku sampaikan saat ini, aku sebagai general manager dan sama partner aku, Jejes, kita di Radio Star itu nggak mematok atau nggak punya kriteria khusus untuk mengharuskan teman-teman ketika mau join itu harus punya skill inilah dan lain sebagainya, atau bahkan kita menuntut untuk sempurna. Karena di Radio Star ini sekarang kan 38 anggota. 38 itu kita memang ada proses screening gitu ya. Tapi yang pasti ditekankan untuk kita sampai saat ini, aku dan Jejes dan teman-teman Radio Star itu punya komitmen satu, bahwa dari awal rasa memiliki radio itu yang paling dibutuhkan untuk setiap pengurus. Karena sejatinya mau seberapa gede atau mau seberapa banyak skill kalian, bahkan seberapa pinter kalian, kalau
nggak punya rasa memiliki di Radio Star, ya buat apa gitu. Jadi yang paling ditekankan itu keseriusan dan juga rasa memiliki. Karena banyak gitu ya komunitas-komunitas atau bahkan mungkin sekarang dialami gitu, mungkin kayak sekedar buat mampir aja ke secret, Buat join jadi anggota, buat join aja. apalagi ya namanya kalau udah anak komunitas mungkin dari kakak-kakak yang jadi host kita hari ini, beliau adalah salah satu bintang di komunitas yang mereka doi. Betul dia, ICC. Ya, jadi mungkin feel-nya paham ya. Ya, feel-nya pak. Ya, jadi gitu. Kalau nggak paham nggak nyampe. Nggak nyampe sih. Jadi gitu Kak. Jadi buat kriteria yang pasti pertama emang niat dari diri sendiri. Terus rasa memiliki radio dan emang siap buat ya berkembang belajar bersama sama kita. Betul. Buat kedepannya, karena ya di komunitas dimanapun organisasinya pasti kita ngalamin pasang surut ya enggak, dan nggak mungkin kita di komunitas atau di organisasi itu cuma mau enaknya aja. Iya lah, yang pastinya ya namanya buat sampai titik akhir, buat sampai selesai itu kan pasti banyak dong jalan-jalan yang kerjanya yang harus dilalui. Nah itu yang pasti. Dan itu juga itu untuk pengurus juga ya, yang mungkin atau yang mau nanti buat join, bisa banget nanti kita di bulan Agustus kayak biasa kita itu open namanya anggota muda. Anggota muda itu nanti di bulan Agustus kita oprek sekalian buat yang mau kita belajar bareng, nantinya kita belajar buat mengudara, belajar siaran, atau bahkan nanti belajar buat kayak kita buat voice over gitu. Silahkan banget, kita terbuka siapapun dari manapun, kita nggak memandang, yang penting emang bener-bener niat mau belajar. Jadi nanti di bulan Agustus silahkan kita tunggu di ruangan Radio Star. Stay tune guys, stay tune di page banget PBAK ya. Biasanya kita nanti ada sosialisasi, terus juga kita turun. Dan Open open recruitment. open recruitment. Berarti mahasiswa baru tuh bisa langsung gabung? Bisa, tapi jadi anggota muda. Anggota muda dulu ya untuk dikedakan. Iya. Oke, kakak-kakak radio nih, pernah gak sih ngalamin suatu momen yang gak pernah terlupakan tuh selama di Radio Star gitu? Apa tuh kira-kira? Wow, apa ya? Bahkan ini juga momen tidak terlupakan. Serius, kalau bilang momen yang paling berkesan ya banyak ya pastinya. Salah satunya ini satu deh. Apa satu? Salah satu. Mungkin aku ya. Aku nih. Oke, satu yang menurut aku paling terkesan itu di tahun kemarin, tepatnya di Edif juga, di rotasi 2024 atau di Radio Star Anniversary di tahun 2024 yang kebetulan saya sendiri ya menjadi ketua pelaksana. Asik, ketupak nih. Tapi kalau masalah jadi ketuanya itu biasa aja sebenarnya. Ya, tapi biasa aja. Sajanya nanti Biasa aja ya, jangan oh gitu biasa aja ya, iya, tapi jangan kayak gitu juga ya. Biasa aja. Maksudnya biasa aja karena kita kan kerja tim gitu ya. Semua kru, bahkan kita juga open recruitment dari anggota muda. Iya. Tapi yang paling berkesan itu kami radio ya, kru, entah itu kepengurusan atau anggota muda, itu benar-benar berhasil. Dan walaupun itu bisa dikatakan masih banyak kurangnya ya dalam kita bertugas ya, menjalankan job desknya kita, tapi overall itu sangat membanggakan sekali karena menurut saya sendiri nih, kita dinotis oleh pihak-pihak yang mungkin bisa dikatakan mereka adalah orang-orang besar, ya kan? Orang-orang besar, dimana aku nggak expect loh kok bisa mereka menotis radio komunitas setingkat komunitas yang ada di kampus gitu Kak. Seperti itu. Jadi ini kan kita kan komunitas yang di fakultas ya, Iya. kan KM. Jadi menurut aku alhamdulillah ya tentunya sih support. sampai nggak bisa berkata-kata. Iya, sampai nggak bisa berword teman-teman. Dan itu juga berkat support banget dari alumni dari terutama dari Pembina juga ya. dari pembina kita. Bapak Oki Edi Purwoko. Masya Allah, ucapkan terima kasih Bapak. Karena nih, maaf kita sering selenge.
Tapi alhamdulillah memerlukan banyak hasil. Beliau yang selalu setia buat mendukung kita, ngasih wejangan kita, dan juga selain itu juga support dari dosen-dosen, dari alumni-alumni, Bapak Turhamun, Ibu Cenung, Bapak Rujito, Bapaknya Vito, dan dari alumni-alumni yang baru, bahkan ibaratnya baru demis banget, sampai mungkin mereka nggak bisa bantu banyak mengenai finansial untuk pelaksanaan, tetapi bantu support mental kita itu yang paling ini banget sih. Mereka eksistensi juga penting. 24 jam mereka membuka WA kita ya, San. Please, Bang, gimana ini? Konsultasi ya. Kak Danasti, terus Kak Undang yang sekarang jadi penyiar RRI. Mana siapa sih? Ada Ranisa juga, banyak kan. Nah, itu adalah salah satu ciri khasnya dari Radio Jabla yang mungkin sampai saat ini masih dipertahankan, yaitu menjalin silaturahmi sama salingnya alumni. Iya, betul. Bahkan ada alumni yang mungkin setelah beliau lulus dari UIN, kan berarti kan mereka udah demis ya. Iya. Mereka nggak terjun ke dunia industri perradioan ya, penyiaran, tetapi mereka masih tetap respect, bahkan aware banget sama kita tuh. Jadi kita nggak merasa gimana ya? Gak merasa sendiri. Nggak merasa sendiri. Bahkan ada satu alumni yang membuka pintu ya kita untuk menyambutkan. Dan itu salah satu dosen ini juga, Bapak Mukarobin. Ya, Korobi. Iya, Bapak Ustadz Mukarobin, Ibu Desi Natalia. Beliau itu alumni radio yang sampai sekarang memegang teguh, merangkul kita, bahkan siap buat jadi garda terdepan kita. Atrari banget. Keren. Sekarang itu kita masih komunikasi. Bahkan ada cerita pribadi nih. Boleh kan aku cerita nih? Boleh. Kita dulu nggak apa? Nanti ini acaranya jadi ganti dong. Kita dulu dong. Curhat bersama Radio Star. Iya boleh tuh. Nanti kita bikin acara ya, curhat Segmen baru. Jadi waktu itu nih Sobat Star dan Sobat Dakwah ya. Jadi waktu itu aku nih pernah main iseng. Kita nggak pakai ini ya, kita nggak bawa kalau almet kita, kalau kita tuh radio, cuman kita tuh cuma apa ya, cerewet, tau gak sih, kita cerewet ya, banyak. Padahal kita mah asal aja ngopi-ngopi gitu loh. Ya, nggak yang ini juga apa ya namanya, nggak yang mewah sih tempatnya, cuman kita di situ cuma ngopi biasa berdua ya, berdua, terus tiba-tiba ketemu sama orang, kita cuma bercerita, dan Beliau plot twistnya jurnalis juga. Jadi menurut kami berdua ya, menurut kami kayak wow, dunia banyak gak terduga ya. Dan waktu kita membuka almet kita anak KPI, kita cuma bilang kita anak KPI gitu kan. Nah teman-teman Sobat Dakwah ya, jadi radio itu emang mayoritas anak-anak dari KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam, tetapi nggak semuanya dari KPI juga. Nah setelah itu kita juga anak-anak komunitas Radio Star. Itu Radio Star itu mana? Saya suka. Oh iya gitu kan. Nah, di situ kami berbincang, terus akhirnya kayak tahu nggak tugas kamu sekarang, dan akhirnya kayak kita menemukan jadi tugasnya radio di sekarang itu cari peluangnya gimana. Itu adalah dengan gimana caranya kita memvisualkan suara dengan dengan PR biar menarik gitu dan sampai mendengar. Dan itu nggak expect teman-teman. Jadi disitulah senengnya juga jadi anak radio tuh nggak bisa diem. Jadi ketemu orang, ternyata dia ilmunya lebih tinggi nih. Jadi mentor ya, kita nambah nih mentor gratis gitu. Oke. Buat Mbak Syifa dan Mbak Zaskia nih, Ya, satu kata buat Radio Star. satu kata. Satu kata banyak kata sih. Satu. Kamu dulu. Radio Star mengudara. Iya. Kamu dari Mbak Saskia? Gacor. Gacor.
Terakhir nih, apa sih harapan kalian buat komunitas Radio Star ini untuk kedepannya? Kalau ngomong harapan kita berdoa aja yuk. Sedikit harapan. Banyak sih harapannya ya. Kalau dibilang sedikit, ini gimana cara kerang? Iya, mungkin silakan. Atau mungkin salah satunya sebenarnya kita dari tadi juga pembahasannya itu mengarah ke harapan dekat kita. Nah, yang paling penting ya yang perlu digarisbawahi pada nantinya ketika nanti mungkin kita udah selesai ya, buat teman-teman, buat sobat Dakwa dan buat pengurus yang selanjutnya nanti melanjutkan Radio Star, pertahankan yang sudah ada dan pertahankan apa yang sudah alumni bangun. Karena di situ seperti yang tadi Bapak Soleman Yusuf itu bilang, Radio Star itu never die, dan kita harus menanamkan dalam diri kita, kalau memang nantinya kalian masuk di Radio Star, harus ditanamkan bahwa ada spirit di luaran sana dan di samping sekitar kita itu banyak orang-orang yang mendukung kita, banyak support system yang memang optimis bahwa Radio Star itu bisa terus buat ada. Dan jangan sampai kayak teman-teman ngira buat kayak Radio Star itu udah radio itu udah kuno, radio itu udah ketinggalan. gitu. Bahkan radio itu digadang-gadang udah nggak ada lagi gitu ya. Padahal sebaliknya, radio itu menurut aku pribadi itu merupakan tempat buat kita menempa, bukan cuma soal kita belajar media atau apa di luar sana atau content creator dan lain sebagainya, tapi di situ kita belajar buat ngolah suara, buat belajar manner, buat belajar bagaimana kita didengar tanpa dilihat, didengar tanpa dilihat, didengar tanpa dilihat, dirasakan suaranya tanpa orang-orang mungkin nggak tahu siapa visual di belakangnya. Dan itu yang paling penting, gimana caranya kita sampai ke pendengar-pendengar yang ada. Itu sih menurut harapanku. Jadi pertahankan yang sudah ada dan sebisa mungkin buat inovasi-inovasi yang nantinya bisa sampai dan berkembang di tengah-tengah media mainstream sekarang ini. Dan saya yakin optimis Radio Star itu bakal terus mengudara dan maju ke depan. Amin. Radio Star never die. Saya nggak sadar kita udah di ujung pembicaraan. Terima kasih buat Mbak Siva dan Mbak Zaskia, buat teman-teman penonton juga terima kasih udah menonton sampai akhir. Terima kasih. Saya Genta Gulsian Najar dan teman saya Isnaini Anis Lutfianti, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.